8 hari nikah, wanita diceraikan suami gara-gara baju kena nasi yang akan dimakan, diancam dilaporkan. Pilu seorang wanita harus bercerai padahal baru 8 hari menikah. Kisah pilu ini dialami oleh seorang wanita bernama Eka S. Rufaidah. Melalui akun Instagram Kashiru, Eka membagikan perjalanan pernikahannya yang hanya bertahan seumur jagung. Dalam video yang diunggah, Eka menikah dengan seorang pria pada 6 Maret 2022 lalu. Namun di tanggal 14 Maret 2022, ia sudah diceraikan oleh sang suami. Ini cerita tentang perjalananku, qadarullah aku menikah pada tanggal 6 Maret 2022. Namun pada tanggal 14 Maret 2022 dia menceraikan aku. Ya, aku hanya dinikahi 8 hari, tulis Eka dalam videonya. Eka kemudian melanjutkan cerita tersebut dengan membuat utas di akun Twitter Eka Rufaidah. Tak pernah terlintas di benak Eka, kalau pernikahannya hanya bertahan 8 hari. Bismillah. Aku pernah membaca sebuah kisah seorang wanita yang menikah hanya 12 hari, dan aku pun pernah menonton sebuah film berjudul Wedding Agreement. Dua kisah yang menceritakan tentang pernikahan. Tidak pernah terbayang jika aku akan mengalaminya, tulisnya dalam akun Twitter Eka Rufaidah. Eka dinikahi seorang dosen bergelar doktor di sebuah kampus swasta di Jakarta. Penyebab perceraian mereka pun sangat sepele. Semua hanya karena pakaian Eka, yang tidak sengaja mengenai nasi yang akan dimakan oleh suaminya kala itu. Aku menikah dengan seorang dosen bergelar doktor, pada sebuah kampus swasta di Jakarta. Kami menikah pada tanggal 6 Maret 2022, namun pada tanggal 14 Maret dia menceraikan aku. Alasannya, sangat sepele. Berawal dari pakaianku tidak sengaja mengenai nasi yang akan dia makan. Eka dan mantan suaminya menikah melalui proses ta'aruf. Kenalan melalui CV yang dikirim, suami Eka kala itu menemuinya dengan mengajak orang tua dan adik-adiknya. Eka pun akhirnya luluh, terlebih si pria tersebut mapan, pintar dan memiliki banyak prestasi. Singkat cerita, akad nikah mereka dipercepat dengan menggelar nikah siri. Setelah sah, Eka tinggal bersama di rumah sang suami. Mencoba memenuhi keinginan suami, Eka sampai rela memijit kaki pria berusia 39 tahun tersebut sampai subuh. Hingga keesokan harinya, Eka tahu kalau sang suami mengidap OCD. Tak hanya itu, ternyata suami Eka sangat temperamental dan tak bisa mengatur emosi. Sampai pada suatu hari, suami Eka sakit dan ia menyiapkan segala sesuatu untuk merawat pria tersebut. Tak sengaja pakaian Eka mengenai nasi yang akan disantap, sang suami marah. Di hari Sabtu tanggal 12 Maret, saat itu dia memintaku untuk menyiapkan makanan untuknya. Kurendam terlebih dahulu sendok yang akan dia gunakan. Kurapihkan meja agar nyaman saat dia gunakan. Lalu tanpa sengaja, pakaianku mengenai nasi yang akan dia makan. Seketika itu dia marah, dia bilang nasinya udah gak bisa dimakan. Aku yang sudah kelelahan, ditambah kurang tidur sejak awal satu rumah dengannya, mendengar dia marah hanya karena nasi yang kena pakaian, maka aku pun ngambek. Ku diamkan dia. Tak terima sang istri marah, suami Eka malah membentak dan memaksanya untuk meminta maaf. Sejak saat itu, Eka kerap dibentak hingga dimarahi oleh sang suami hingga ia terus menangis. Selain itu, Eka juga kena semprot hanya gara-gara mencuci beras tidak sesuai aturan yang diinginkan oleh sang suami. Bahkan, sang suami langsung memintanya untuk membuang beras yang akan dimasak. Saat proses mencuci beras dia menghampiriku, "Kamu udah cuci dulu pancinya?" "Sudah," jawabku. "Pas pancinya masih basah, kamu langsung tuangin beras?" "Iya," jawabku. "Buang berasnya. Kalau masak nasi tunggu pancinya kering, jangan kering dilap pakai tisu, harus kering sendiri." Sampai akhirnya, Eka tak tahan dan melepas cincin serta gelang mahar dari suami. Dan kondisi emosiku sedang tidak baik, karena aku yang sedang PMS. Ku katakanlah padanya, "Capek bang dimarahin terus, dari awal aku serumah sama abang." Saat itu karena aku yang emosi, ku lepas cincin dan gelang mahar dari dia. Sejak saat itu, sang suami langsung menjatuhkan talak dan mengusirnya dari rumah. Bahkan, sang suami tak bersedia mengembalikannya ke rumah orang tua.
Cerita yang dibagikan Eka di akun Twitter pribadinya ini, rupanya diketahui oleh sang mantan suami. Kini, ia juga diancam akan dilaporkan jika masih membagikan cerita ini ke akun media sosial miliknya. Para netizen yang membaca cerita Eka ini pun memberikan berbagai komentar. Tak sedikit yang mengirimkan doa dan semangat untuk Eka.